Jika menentukan pilihan itu sulit, silahkan adik-adik lihat IG-nya KPU Tanah Datar. Di KPU Tanah Datar itu menjelaskan tentang bakal calon yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Yang mana di Kabupaten Tanah Datar cuma ada 2 pasangan calon nih, ya kan? Di KPU itu juga menampilkan visi dan misi bakal calon kepala daerah Kabupaten Tanah Datar, baik pasangan 01 maupun pasangan 02. Nah, di sana terlihat jelas visi dan misi calon bupati dan wakil bupati mau kemana daerah Tanah Datar yang akan mereka bawa 5 tahun ke depan. Dan ini saran dari saya, Tanah Datar itu identik dengan Minangkabau. Sedangkan orang Minangkabau, karakter orang Minang pasti kuat agama dan kuat adatnya. Dan masyarakat Minangkabau ini, agama dan adat itu adalah karakter atau simbol dari orang Minangkabau itu sendiri. Jadi di sanalah letak karakter orang Minang. Dan di dalam visi misi bupati wakil bupati terpampang jelas kepada kita semua. Dan pilihlah bupati dan wakil bupati yang mengenal karakter orang Minang, yang mengerti bagaimana Minangkabau itu sendiri, bagaimana karakter orang Minang itu sendiri, bagaimana adatnya orang Minang itu sendiri. Karena jika pemimpin tidak mengerti dan tidak peduli terhadap adat, tidak peduli terhadap agama, maka Tanah Datar mungkin tidak lagi menjadi daerah yang beradab, mungkin tidak lagi menjadi daerah yang beradat. Ya, perlu dilanjutkan karena ibaratnya kalau satu event yang cuma satu kali dibikin, satu kali diadakan itu ya udah cuma satu kali aja bisa meningkatkan, memberikan wadah. Tapi kalau kita dilanjutkan, masyarakat pun ikut andil, ikut berpartisipasi dan ikut senang gitu. Karena semakin dia diberikan wadah untuk bisa meningkatkan apa yang mereka punya di nagari tersebut, mereka justru akan ada benefit ke mereka. Seperti kayak satu negeri satu event itu pasti ada kan promosi-promosi yang ada di situ. Jadi mata dunia pun melihat, khususnya mata Indonesia pun melihat, oh ternyata di sini ada ini ya, oh ternyata di sini ada ini ya gitu. Jadi perlunya dilanjutkan gitu, udah diteruskan, mungkin meningkatkan pasti ya diterus tingkatkan karena mungkin ada kekurangan dan itu perlu dilanjutkan untuk ya keberlanjutan UMKM, keberlanjutan kesenian, keberlanjutan kearifan lokal yang ada di setiap nagari dan khususnya Kabupaten Tanah Datar untuk kedepannya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita masih berbicara tentang generasi remaja, tentang sisi kepemudaan atau pemuda-pemudi. Nah, tamu podcast kita pada hari ini yaitu seorang gadis yang cukup mulai aktif lah, karena di tahun 2021 kemarin dia menyandang gelar selaku Duta Genre Kabupaten Tanah Datar, dan di 2024 dia juga menyandang gelar selaku runner up Duta Wisata Kabupaten Tanah Datar 2024. Yang hadir bersama kita yaitu Uni Shakira. Ya, halo Uni. Halo Bang Raffi. Terima kasih udah datang di Temu Tamu. Semoga dengan kehadiran Uni Shakira bisa memberikan pengetahuan lah bagi generasi muda Kabupaten Tanah Datar dalam
membangun karakter diri dan mengetahui tentang Kabupaten Tanah Datar dari sudut mata seorang duta. Karena Uni Shakira selain dari duta genre di 2021 juga duta wisata runner up malah. Duta wisata Kabupaten Tanah Datar di 2024. Nah, sebelum kita berbicara tentang kepemudaan atau di sektor remaja Uni sendiri sekarang kuliah atau berusaha? Mahasiswa baru lebih tepatnya. Mahasiswa baru. Ya. Mahasiswa baru di fakultas? FEB Universitas Negeri Padang, jurusan bisnis digital. Oh, bisnis digital. Oke, berarti ini dalam konteks online ya? Ya. Digital. Ya. Karena sekarang udah kalau kayak TV udah tidak lagi. Apalagi udah di era digitalisasi sekarang kayaknya lebih meyakinkan ya gitu. Nah, Uni dulu 2021 itu jadi duta genre di umur berapa Uni? Di umur 16 tahun. 16 tahun? Iya. Kenapa di waktu umur 16 tahun itu berkeinginan menjadi ikut ajang pemilihan duta genre lah? Dulu lebih tepatnya waktu baru masuk SMA, dari SMP itu udah kepengen. Udah banyak di sekitar tuh yang ikut genre dan aku ngelihat sendiri gimana benefit ke orang-orang tersebut dan juga pengen jadi generasi-generasi yang bisa bermanfaat lah untuk orang sekitar. Jadi waktu masuk SMA udah bikin planning untuk ikut duta genre. Jadi ikutlah dan waktu itu syaratnya minimal tuh 17 tahun. Tapi umur 16 kebetulan grand finalnya udah di tahun yang selanjutnya, jadi udah pas 17 tahun. Jadi lebih tepatnya waktu itu masuk di umur 16 gitu. Jadi, berarti masuknya di umur 16 menuju 17, ya, udah di ambang-ambang ya, berpindah umur tuh? Baru kelas 1 SMA gitu. Kurang diyakinkan sama sekolah sih waktu itu, karena baru masuk sekolah, belum punya prestasi apa-apa. Cuman dengan tekad yang penuh, dengan keinginan yang udah kuat dari dulu, jadi ikut duta genre, alhamdulillah lulus. Dan kebetulan di angkatan 2021 itu Ara yang paling kecil. Oke. Abang pengen yang cerita yang lebih remaja ini. Persoalan remaja, ini mohon maaf sebelumnya. Kalau persoalan remaja itu kan tidak terlepas dari persoalan asmara, ya kan? Mungkin hanya 1:1000 generasi remaja yang sekarang di umur belasan tahun udah memikirkan bagaimana Tanah Datar atau bagaimana Indonesia di 2045 gitu. Karena terlalu jauh mereka berpikir seperti itu, makanya membilang 1:1000. Karena permasalahan remaja itu pasti persoalan-persoalan asmara. Nah, di waktu Uni menjadi duta genre di tahun 2021 itu, berarti kan menjadi duta genrenya di umur 17 nih. Iya. Punya kisah-kisah asmara nggak setelah terpilih menjadi duta genre? Punya. Contoh kalau misalnya sebelum menjadi duta genre yang dekati Shakira itu cuma 1 atau 2 orang. Nah, setelah menjadi duta genre menjadi belasan orang bahkan puluhan orang ya? Nggak juga sih Bang, cuma lebih ke setelah menjadi duta genre mungkin pandangan orang lebih value-nya lebih tinggi, OTP-nya lebih tinggi, lebih ngerasain seperti itu sih Bang, kayak lebih tepatnya orang-orang tuh lebih segan untuk deketin gitu Bang, karena kayaknya ini orang susah didapatinnya gitu. Oh gitu. Mungkin kalau dari segi jumlah itu biasa aja sih Bang, kayak sama aja dari sebelum masuk genre sama setelah masuk genre, cuman kayak orang-orang tuh lebih segan karena mungkin kayaknya orangnya lebih susah dideketin. Apalagi Ara tipikal orang yang nggak terlalu nggak terlalu tiba-tiba berpesona yang terlalu menampakkan diri. Kalau pengen punya cowok A, pengen punya pacar A gitu nggak Bang. Oke. Di 2024. Ya. Nah, selaku wakil 1 atau runner up lah, Uni Duta Wisata Kabupaten Tanah Datar. Nah, setelah menjadi Uni runner up nih, nah persoalan asmaranya, apalagi sekarang udah makin dewasa dari
16, sekarang udah umur 19 tahun, dan ini udah batas antara remaja menuju dewasa. Nah, gimana persoalan asmara nih? Lebih tepatnya sekarang nggak ada, mungkin lebih ke diri pribadi ya. Belum pengen ke arah sana, mungkin karena udah mikir pengen, cuman kayak mungkin belum waktunya sih gitu, kayak belum kepikiran ke sana juga gitu. Lebih kayak sibukin diri dengan hal yang baik, nanti kalau ada yang tepat bolehlah gitu. Berarti belum punya cowok? Belum. Bagi yang jomblo-jomblo nih, laki-laki Kabupaten Tanah khususnya area Kota Batu Sangkar sekitarnya, bagi yang jomblo dan tertarik dengan Uni Shakira, nah nanti Instagramnya ada di bawah atau di deskripsi, silakan di follow, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Siap. Oke, mohon maaf mempromosikan ini. Oke, Uni, ngomong-ngomong persoalan remaja nih Uni, program Duta Genre itu kan lebih fokusnya sekarang ke penanggulangan stunting. Nah, menurut Uni, kalau kemarin abang udah ngobrol juga dengan senior Uni Kira, udah Gilang dan udah Valdo. Beliau juga seorang tokoh di genre juga. Beliau bilang dari pemerintahan yang sekarang itu terjadi penurunan jumlah stunting di Kabupaten Tanah Datar. Berarti ada upaya atau penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka stunting. Kalau menurut Uni seperti apa? Kebetulan dari salah satu program genre itu juga terfokus ke stunting kan ya, Bang. Jadi genre ini juga di bawah pemerintah daerah. Jadi salah satu upaya pemerintah daerah itu ke genre menggunakan atau memanfaatkan generasi muda untuk bisa menangani stunting gitu. Salah satu program yang ada di genre itu kayak memberikan sosialisasi kepada SMA, angka sekolah gitu, karena perlunya ilmu-ilmu itu dari sekarang, dari generasi sekarang. Kayak ada yang nikah muda juga kan, itu berpotensi ke stunting nanti Bang gitu. Yang nikah muda, yang kayak hamil di luar nikah gitu, itu memang berpotensi ke stuntingnya nanti gitu, dan juga untuk ibunya nanti. Jadi perlunya sosialisasi kepada generasi sekarang, khususnya anak-anak sekolah, bagi yang baru puber-puber, yang baru anak SMA lah khususnya Bang gitu. Cuman kemarin juga ada kami sosialisasi juga ke SMP, karena juga perlu sih Bang dari SMP tuh tahu akan hal-hal seperti itu. Apalagi stunting tuh bisa menghambat untuk Indonesia Emas 2045 nantinya gitu. Oke. Sekarang Uni Kira umur 19 tahun. Ya. Berarti kalau kita berbicara mimpi Indonesia Emas 2045, berarti Uni Shakira udah berumur nanti di 2045 itu berumur 40 tahun. Berarti tongkat estafet Indonesia Emas itu di 2045 itu pas di umur-umurnya Uni Shakira. Nah, menurut Uni Shakira nih, sektor kepemudaan, kita berbicara sektor kepemudaan terlebih dahulu, untuk bisa mendapatkan generasi emas di Indonesia Emas 2045, otomatis pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten harus memberikan upaya atau upaya dan sekaligus program yang pas dengan kepemudaan. Karena kalau kita tidak menganggap atau tidak memberikan program terhadap pemuda-pemuda yang ada di sekarang, berarti mimpi Indonesia Emas 2045 itu bakal hanya sebagai angan-angan. Karena pemuda-pemuda sekarang tidak diarahkan, tidak dibina, dan tidak diberikan edukasi bagaimana menjadi seorang karakter yang baik dan bagus itu di tengah-tengah masyarakat. Itu kan bakal menjadi sebuah angan-angan 2045 Indonesia Emas itu. Kalau menurut Uni Shakira,
pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Tanah Datar, ada nggak perhatian atau kepedulian pemerintah daerah untuk sektor pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Datar? Menurut Uni sekira seperti apa? Seperti yang udah aku ikutin dari tahun 2021 itu, aku ikut genre, ikut Duta Wisata. Itu salah satu program yang didukung penuh juga oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tanah Datar, yang memang programnya tentunya untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan siap akan Indonesia Emas nanti, dan memberikan wadah lah untuk generasi-generasi muda agar memiliki kegiatan-kegiatan positif dan juga berpikir kritis untuk kedepannya. Dan apalagi di Kota Batu Sangkar, itu kota budaya ya kan Bang ya, mempunyai banyak sektor-sektor yang perlu kita kembangkan lagi, dan banyak pemuda-pemuda yang perlu kita kembangkan lagi minat dan bakatnya. Tapi sayangnya terkadang ada nggak diberikan wadah. Tapi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki satu program, yaitu satu nagari satu event, yang dimana setiap nagari itu diberikan satu event yang dimana di sana gak cuman meningkatkan wisatanya, tapi juga UMKM dan kesenian daerah. Dan itu termasuk anak-anak muda di sana. Seperti anak-anak muda, anak-anak sanggar itu. Sebelumnya mereka nggak punya wadah untuk menampilkan apa yang mereka punya. Mereka akhirnya punya satu wadah yang bisa untuk meningkatkan kesenian mereka, meningkatkan kreativitas mereka, ide-ide mereka, dan juga itu bermanfaat kan untuk negari-negari tersebut, mengembangkan apalagi yang udah terbenam sebelumnya, yang udah nggak dipakai sebelumnya. Ciri khas nagari itu tampil lagi di satu nagari satu film itu udah. Dan satu lagi kayak kegiatan kepemudaan atau kegiatan yang bermanfaat untuk pemuda di Kota Batu Sangkar khususnya, itu setiap malam minggu pasti nggak mungkin kan, lebih kebanyakan pemuda tuh pasti lebih ke pengen pacaran, pergi main sama teman-temannya. Tapi di Kota Batu Sangkar itu menyediakan satu kegiatan setiap malam minggu itu untuk memberikan wadah lah untuk generasi muda, kegiatan-kegiatan positif yang ada di lapangan itu udah. Ya, berarti ya, selama ini muda-mudi ini pergi pacaran nggak terarah ya kan? Iya. Nah, tapi dengan kegiatan ada di lapangan Sidomato, ada kegiatan kesenian kah di sana? Apakah ada akustik kah, band atau nonton bareng lah? Nonton bareng film karya putra putri daerah Tanah Datar. Nah, jadi malam minggu muda-mudi ini tersentralisasi ya kan? Ya. Nah, jadi daripada pergi malam minggu ke tempat-tempat yang aneh-aneh, kenapa nggak nongkrong aja di lapangan Cidomato? Nah, bagi Uni saya kira seperti itu lebih bagus ya. Dan menurut abang juga seperti itu, karena adanya wadah yang diberikan kepada generasi muda untuk bisa mengembangkan minat dan bakat. Dan juga persoalan ngomong-ngomong satu negara satu event itu kan juga nyambung nih dengan gelar atau penghargaan yang Uni pegang sekarang sebagai laku runner up Uni Duta Wisata Kabupaten Tanah Datar. Nah, melihat dari satu negara satu event, Uni sudah sampaikan tadi dampak dan manfaat dari program satu negara satu event. Nah, untuk sektor pariwisata Uni, menurut Uni program satu negara satu event itu di periode ke depan lah, di pemerintahan daerah ke depan, apakah itu masih perlu dilaksanakan atau masih perlu dilanjutkan dan bahkan untuk ditingkatkan lah? Apakah menurut ini itu masih perlu apa enggak? Perlu dilanjutkan, karena ibaratnya kalau satu event yang cuma satu kali dibikin, satu kali diadakan itu ya udah cuma satu kali aja bisa meningkatkan, memberikan wadah. Tapi kalau kita dilanjutkan, masyarakat pun ikut andil, ikut berpartisipasi dan ikut senang gitu. Karena semakin dia diberikan wadah untuk bisa meningkatkan apa yang mereka punya di nagari tersebut, mereka justru akan ada benefit ke mereka. Seperti kayak satu nagari satu event itu pasti ada kan promosi-promosi yang ada di situ. Jadi mata dunia pun melihat, khususnya mata Indonesia pun melihat, oh ternyata di sini ada ini ya, oh ternyata di sini ada ini ya gitu. Jadi perlunya
dilanjutkan gitu, udah diteruskan, mungkin meningkatkan pasti ya terus ditingkatkan karena Iya. mungkin ada kekurangan dan itu perlu dilanjutkan untuk ya keberlanjutan UMKM, keberlanjutan kesenian, keberlanjutan kearifan lokal yang ada di setiap nagari dan khususnya Kabupaten Tanah Datar untuk kedepannya. Oke. Yang abang tangkap dari Uni yang jelaskan tadi, ya kayak seperti kuliner kita lah ini. Kuliner. Warga Sumatera Barat mungkin tahu bahwasanya di Limakaum itu ada Lamang Tapai, ya kan? Dan sekarang udah sebelum 2020 itu udah mulai redup nih. Orang-orang udah mulai nggak ada ngeh apakah di Limakaum masih ada Lamang Tapai atau apa gitu. Tapi dengan kegiatan satu nagari satu event, yang Lamang Tapai itu sendiri, yang kulinernya orang Limakaum itu, di saat kalau sempat ada nih ya wartawan ngeliput ke lokasi kegiatan satu negara satu event yang ada di Limakaum, mereka ambil foto Lamang Tapai, mereka ceritakan sejarahnya, mereka ceritakan kelezatan dan kenikmatan Lamang Tapai itu, dan media-media online ini kan bisa diakses nih. Sekarang era digital ya kan, banget, iya. Negeri tanpa batas, ya kan. Orang luar pun, ya khususnya orang Indonesia lah. Dunia hanya segenggam tangan sekarang. Mereka tahu sekarang di Medan itu ada kue apa ya, Bika Ambon, ada bolu miranti. Nah, di saat ada media yang ngangkat kulinernya Limakaum, kulinernya Sepuluh Koto, kulinernya Lintau, Tanjung Ame, Salim Pawang, Sungai Tarap, ya pokoknya seluruh kecamatan lah yang ada di Kabupaten Datar, seluruh nagari yang ada di Kabupaten Datar, dan itu diangkat di media sosial dan seluruh orang bisa membaca itu loh. Dan seluruh orang bisa mengetahui itu. Jadi ada masanya nanti, kita berharap dengan program satu negara satu event, ada masanya nanti orang mau ke Tanah Datar, kalau tidak bawa contoh Lamang Tapai, contoh kue talam Lintau, contoh dendeng balui, ya kan? Kalau nggak bawa makanan seperti itu, berarti belum ke Tanah Datar, ya kan? Seperti orang ke Medan itu kalau tidak bawa bolu miranti, berarti belum ke Medan. Nah, mudah-mudahan dengan satu negara satu event, hal-hal yang seperti ini dapat terwujud nantinya. Maka kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Datar, UMKM yang ada di Kabupaten Datar bisa sejahtera dan itu berkelanjutan. Nah, terakhir yang abang pengen bahas dan pengen cerita-cerita lah sama Uni. Abang agak cemas. Maksudnya cemas kayak seperti ini. Generasi muda, baik dari umur 17 tahun sampai umur 23 tahun, sepertinya agak antipati dengan perpolitikan. Benar. Dan merasa tidak ada efek dan manfaat jika mereka sekarang ini di umur 17 sampai 23 tahun itu memikirkan persoalan politik. Kecemasan abang ini loh. Pemilih yang rentang umurnya 17 sampai 23 tahun itu tidak sedikit. Iya kan? Puluhan persen juga itu. Jika mereka tidak mengetahui dan mereka tidak ikut serta dan ikut andil dalam pemilihan kepala daerah ke depan, kita takutnya Tanah Datar tidak akan menjadi maju atau orang yang salah memimpin daerah. Nah, menurut Uni, betulkah generasi muda sekarang antipati dengan politik? Jika iya, apa nih himbauan Uni terhadap generasi muda yang ada di Kabupaten Tanah Datar? Benar, generasi muda itu lebih buta, istilahnya lebih buta akan politik-politik, lebih pengen bodo amat aja, nggak peduli, karena mereka merasa nggak ada benefitnya buat kita, nggak ada feedbacknya buat kita juga, siapapun pemimpinnya juga bakalan kita gini-gini aja. Tapi itu salah besar sih, apalagi terusnya di kabupaten nih. Ara sebagai yang mahasiswa, sebagai remaja, sebagai yang membutuhkan wadah-wadah untuk apa,
membutuhkan pemerintah daerah yang peduli dan yang perhatian lah untuk generasi-generasi muda sekarang. Apalagi dan caranya itu mungkin lebih ke gunakan sosial media sebaik mungkin, apalagi sekarang dunia udah di genggaman tangan gitu. Jadi kita bisa lihat nih apa aja sih yang terjadi di Kabupaten Datar, apa aja sih yang udah terjadi, ada apa aja sih benefit yang udah kita rasain gitu. Bisa kita searching, kita bisa lihat juga mungkin secara langsung setiap nagari pun juga, setiap kecamatan, setiap tempat pun kita bisa lihat apa saja perkembangan yang udah kita rasain di kepemimpinan sebelumnya, atau apa yang udah kita rasakan manfaatnya, apakah mereka pemerintah daerah membantu kita dalam bentuk beasiswa, bentuk peduli akan hal-hal seperti ke sekolah, pendidikan gitu. Karena jarang banget pemerintah daerah yang memikirkan seperti beasiswa itu. Udah arah sendiri juga pernah kesusahan untuk secara finansial untuk sekolah, tapi pemerintah daerah itu sangat-sangat mendukung dan memberikan beasiswa itu udah. Jadi perlunya kita memiliki pemimpin, apalagi pemerintah daerah yang peduli akan hal-hal seperti itu udah, untuk apalagi untuk kita ke depannya, untuk sekolah kita ke depannya, untuk wadah-wadah generasi muda gitu. Jadi untuk generasi muda mungkin lebih banyak cari tahu, lebih banyak membaca, lebih banyak membuka mata akan karena pemimpin daerah itu akan ngaruh sama kita. Kayak contoh kecilnya tadi kayak beasiswa gitu. Kalau teman-teman yang butuh yang kekurangan mungkin di finansial sekolahnya, untuk pendidikannya, yang mungkin akan putus sekolahnya, putus kuliahnya, pemerintah daerah ada yang untuk membantu, yang perhatian ke kita gitu deh. Oke, Uni bilang tadi di era digital sekarang dunia itu dalam genggaman. Iya. Nah, sebenarnya generasi muda itu bisa menentukan pilihan pada Pilkada 2024 ini melalui informasi-informasi yang ada di dunia digital. Seperti yang Uni Sakira sampaikan tadi, bahwasanya informasi-informasi itu udah ada nih, berseliweran di dunia maya, di dunia digital, baik Instagram, TikTok, ya kan, Facebook, YouTube. Nah, bagi generasi muda, bagi generasi Gen Z lah, atau adik-adik yang berumur 17 sampai 25 tahun, jika menentukan pilihan itu sulit, silahkan adik-adik lihat IG-nya KPU Tanah Datar. Di KPU Tanah Datar itu menjelaskan tentang bakal calon yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Yang mana di Kabupaten Tanah Datar cuma ada 2 pasang calon nih, ya kan? Di KPU itu juga menampilkan visi dan misi bakal calon kepala daerah Kabupaten Tanah Datar, baik pasangan 01 maupun pasangan 02. Nah, di sana terlihat jelas visi dan misi calon bupati dan wakil bupati mau kemana daerah Tanah Datar yang akan mereka bawa 5 tahun ke depan. Dan ini saran dari saya, Tanah Datar itu identik dengan Minangkabau. Sedangkan orang Minangkabau, karakter orang Minang pasti kuat agama dan kuat adatnya. Dan masyarakat Minangkabau ini, agama dan adat itu adalah karakter atau simbol dari orang Minangkabau itu sendiri. Jadi di sanalah letak karakter orang Minang. Dan di dalam visi misi bupati wakil bupati terpampang jelas kepada kita semua. Dan pilihlah bupati dan wakil bupati yang mengenal karakter orang Minang, yang mengerti bagaimana Minangkabau itu sendiri, bagaimana karakter orang Minang itu sendiri, bagaimana adatnya orang Minang itu sendiri. Karena jika pemimpin tidak mengerti dan tidak peduli terhadap adat, tidak peduli terhadap agama, maka Tanah Datar mungkin tidak lagi menjadi daerah yang beradab,
mungkin tidak lagi menjadi daerah yang beradat. Ya, benar. Betul? Benar. Nah, kita tidak mau karakter Minang tercoreng, karakter Minang rusak, karakter Minang habis dimakan massa, karena Minangkabau adalah melahirkan para pemikir-pemikir bangsa. Indonesia berdiri, Indonesia merdeka, Indonesia diproklamasikan atas dasar dan upaya masyarakat Minangkabau. Jelas terpampang 80% masyarakat Minang adalah seorang konseptor pendiri bangsa. Terima kasih Uni Sekira sudah hadir di podcast Temu-Tamu. Semoga apa yang Uni sampaikan tadi bisa menjadi manfaat dan ilmu bagi generasi muda. Jangan loyo di waktu umurmu muda, karena Indonesia Emas 2045 akan berada di pundak adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.